Hello? What does that mean? Do you have a boyfriend? But send me a photo of him, no? Thing I've always wanted. Usha? Where did you get those? Someone gave them to me in college. Di jalanan India yang riuh, ada seorang perempuan berjalan sendirian. Begitu sampai di jembatan yang cukup sepi, langkahnya terhenti. Sebab seorang pria baru saja turun dari mobil, berteriak padanya, dan kemudian dengan kasar membenturkan kepalanya ke besi jembatan. 30 tahun berlalu setelah kejadian itu, perempuan tersebut yang bernama Usha sudah memiliki kehidupan barunya. Dia tinggal di New Delhi mengurus rumah dan suaminya. Sementara putri semata wayangnya yang bernama Pallavi berada jauh di New Orleans, Amerika Serikat. I'm your mother, no? That's my job. Just let me be, Mom. Okay. Oh, shit. He's hot. Pagi itu Usha menelpon Pallavi menceritakan tentang sepupu termuda di keluarga Pallavi telah menikah. Sementara Pallavi di usianya yang hampir menyentuh 30 tahun masih melajang. Seperti ibu-ibu lain yang khawatir anaknya akan menyendiri sampai tua, Usha mendesak agar Pallavi segera menemukan pasangannya lalu menikah. Usha sangat paranoid. Dia pun masih percaya pada tahayul dan kutukan. Jadi dia bahkan punya gantungan yang dia jadikan sebagai jimat untuk melindungi keluarganya, terutama putrinya, dari apa yang disebut oleh Usha dengan evil eye. Yes, I am wearing it. Good. It will protect you from the evil eye, darling. So what'd your mom say about this one? Usual. Engineer? That's not him. Setiap ada kesempatan, Usha akan mencoba menjodohkan putrinya dengan pria India lain yang juga sedang di Amerika. Mengaturkan can buta untuk Pallavi, dan suatu hari setelah dipaksa oleh ibunya menemui pria lain yang coba dia jodohkan, Pallavi justru bertemu dengan Sandeep yang juga sedang berada di kafe yang sama. Mereka menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Keduanya mengobrol sebentar, lalu pergi dari kafe tanpa menunggu laki-laki yang ingin dijodohkan oleh ibu Pallavi. Lagi pula, lelaki itu memang terlambat 1 jam. Dia baru datang ketika Pallavi pergi bersama Sandeep. Hey, I'm Sandeep. Pallavi. Yeah. Yeah. Sebenarnya Usha agak marah karena Pallavi tidak menunggunya. Tapi akhirnya Pallavi menenangkan ibunya, berkata kalau dia akan mencari jodohnya sendiri. Tapi ketika Pallavi mengatakan itu, entah kenapa Usha menelpon sambil memasak di rumah jadi terluka akibat sayatan pisau. Sempat terpikir itu akan menjadi pertanda buruk, tapi Usha tidak mengatakan langsung pada Pallavi, takut putrinya makin kesal akibat dipaksa-paksa berkencan. Pallavi mengabaikan telepon ibunya. Ketika Usha menelpon lagi, dia juga berpisah dengan Sandeep setelah menemaninya membeli bingkisan. Mereka sempat bertukar kontak dan sepakat akan bertemu lagi jika ada waktu. Can I see you again? Hello? Lalu beberapa minggu kemudian, kondisi Usha di rumahnya sebenarnya belakangan ini menjadi menurun. Dia sering merasakan migrain yang hebat dan ini mengganggu aktivitasnya. Meskipun suaminya menawarkan membawanya berobat, tapi Usha menolak. Dia bilang kalau dia hanya ingin sendirian. Padahal hari itu adalah hari pernikahan keponakannya. Tapi Usha malah tidak datang dan membiarkan suaminya pergi sendirian ke pesta. Beberapa keluarga sempat menanyakan keberadaan Usha, juga tentang masalah kepercayaannya pada tahayul yang kini dimaklumi oleh keluarganya. Tapi mereka berharap Usha berhenti menjadi paranoid terus-menerus. Masalah paranoidnya ini sebenarnya berakar dari kejadian 30 tahun yang lalu saat Usha diserang di jembatan oleh seorang pria yang ingin membunuhnya. Dia terjatuh dari atas jembatan dan hampir tenggelam, namun entah kenapa ia berhasil menyelamatkan dari kejadian itu. So please let me stay and help No, you. I'm alone.
The doctor. He prescribes everything. She'll be fine. Menjelang malam di India, Usha yang sedang merebahkan diri tiba-tiba mendapat telepon dari putrinya yang bercerita tentang kencan bersama Sandeep. Palapi bilang kalau Sandeep Patel, pria yang sedang dekat dengannya, adalah pria yang seumuran, bekerja di bidang teknologi dan sangat sukses. Usha senang mendengarnya. Biasanya juga di India mereka yang punya nama Patel biasanya selalu dari golongan orang kaya, sangat kaya raya. Usha awalnya senang dengan kabar ini, tapi dia belum mau merestui sebelum tahu asal-usul dari keluarga Sandeep. Meskipun Palapi bilang bahwa Sandeep sangat baik padanya, tetap saja sebagai ibu ada naluri untuk tetap mencemaskan putrinya. Selama telepon itu berlangsung, diam-diam, secara tidak sengaja Palapi membuat gelang Evil Eye yang melingkar di tangannya itu putus. Dia tidak berani mengatakannya pada sang ibu. Jadi, dia hanya diam saja dan terus melanjutkan obrolan. Sampai Usha meminta agar Palapi mengiriminya foto dari Sandeep. Telepon pun berakhir. Tidak lama setelah itu, Palapi yang mengirimkan fotonya bersama Sandeep membuat Usha turut senang. Tapi entah kenapa, di sisi lain juga, dia merasa ada yang mengganjal. Firasatnya mulai tidak enak. His name is Sandeep Patel. Does that mean you have a boyfriend? He's a good man, yes? But send me a photo of him, no? Di hari-hari berikutnya, hubungan Palapi dan Sandeep juga semakin dekat. Dia juga sering mengajak Sandeep untuk berkumpul di acara yang diadakan teman-teman dekatnya. Namun, seiring lengketnya hubungan mereka, Usha juga makin tidak karuan gelisahnya. Dia mulai menanyakan berbagai macam pertanyaan aneh mengenai Sandeep. Ini terjadi sebulan setelah Palapi dan Sandeep menjalani hubungan. Mereka merayakan hari jadi, di mana Sandeep memberikannya sebuah anting dari batu safir. Tapi kemudian, menurut Palapi itu adalah barang mahal. Dia sungkan menerimanya. Anting dari Sandeep ditolak. Yang anehnya membuat Sandeep terlihat sangat marah. Dia pun memegang kotak anting dengan tangannya yang gemetar menahan emosi. Tapi Sandeep terlihat betul mengendalikan amarahnya. Palapi yang merasa tidak enak hati, tapi dia menjelaskan kalau dia sudah sangat senang karena Sandeep sudah mau meluangkan waktunya berkumpul bersama teman-temannya. Sandeep terlihat tenang kembali. Dia juga bercerita kalau dulu mantannya terbiasa meminta hadiah di hari-hari penting dan akan marah jika Sandeep tidak memberikannya. Palapi yang awalnya merasa takut kini mencoba mencairkan suasana dengan berkata bahwa hadiah itu sebaiknya disimpan untuk acara pertunangan, yang membuat Sandeep terlihat senang lagi ketika mendengarnya. If you want to know anything about me, just ask. They're really nice. I can't accept these. They're sapphire. I saw them and thought of you. Save him for our engagement. Beberapa waktu kemudian Sandeep dan Palapi memang merencanakan pertunangan. Palapi memberi kabar baik ini pada ibunya, lalu berkata kalau orang tua Sandeep ingin mengobrol lewat Skype. Usha tidak terdengar senang. Justru ia makin khawatir. Baginya ini terlalu cepat dan terlalu berlebihan ketika Sandeep memberikan putrinya barang-barang mahal. Di tengah kekhawatiran ini, suami Usha berusaha menenangkannya dan berkata bahwa sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sementara itu beribu-ribu kilometer jauhnya dari India, setelah Palapi berusaha memasak untuk Sandeep, mereka mengobrol dan membicarakan tentang peribahasa yang dibuat oleh kakeknya. Peribahasa yang anehnya juga diketahui oleh Sandeep, karena katanya dia mendengarkannya lewat cerita. Raut wajah Sandeep mendadak berubah. Dia terlihat lebih ceria, lalu mengajak Palapi untuk tinggal bersamanya. Namun, sesuai janji pada sang ibu untuk tidak tinggal bersama sebelum menikah, Palapi menolak tawarannya. Sandeep tidak menyerah. Dia pun menawarkan Palapi untuk mencari apartemen baru yang lebih baik dari apartemennya saat itu. Lalu memintanya berhenti bekerja dan Sandeep akan menanggung semua biaya hidupnya. Semua penawaran tersebut rasanya terlalu indah untuk jadi kenyataan.
Tapi Falapi sejujurnya benar-benar menginginkannya. Jadi dia tampak mempertimbangkannya. Hello, Balu. Sandeep wants you and Papa to Skype with his parents. Don't move in with him until you're married. He got her jewelry. It's too much. It's too soon. You only are too much. Move in with me. What? I can afford it. Waktu terus berjalan. Ketika Falapi semakin dekat dengan Sandeep, kondisi Usha semakin tidak karuan. Dia jadi makin paranoid, terus-menerus mengingat kejadian buruk di masa lalunya dan mengkaitkan kesialan-kesialan yang terjadi dengan peristiwa traumatisnya. Di hari ulang tahun Usha, dia mendapat telepon dari Falapi yang memberitahukan kalau akhirnya dia pindah apartemen dan dibantu oleh Sandeep untuk kebutuhan tagihannya. Hal ini bukan membuat Usha menjadi senang atau lega, tapi malah membuatnya semakin takut dengan kedekatan putrinya tersebut. Apalagi sebelumnya Usha juga telah mengetahui bahwa Sandeep berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Ibu dan ayahnya adalah penguasa besar di Amerika. Jelas kalau Sandeep punya kekuasaan dalam hidupnya. Keresahan Usha makin jadi bertambah. Dia pun meminta agar Falapi memberikannya tanggal lahir Sandeep untuk mengecek kecocokan horoskop mereka. Usha pun pergi memanggil guruji untuk mengecek horoskop mereka. Ternyata menurut guruji mereka sangat cocok sebagai pasangan dan punya perhitungan yang sangat sempurna. Seharusnya ini tidak akan menjadi khawatir. Tapi begitu mengetahui bahwa karakter Sandeep adalah karakter yang kuat dan berkuasa, entah kenapa Usha mulai cemas lagi. Dia takut jika putrinya bernasib buruk, apalagi Falapi juga tidak memakai jimat perlindungan Evil Eyes darinya. Have exciting news. Oh, I moved. those Patels. My dear, these people own half the motels in America. His date of birth and his time and place of birth. His character is very strong. Very strong. He will get whatever he desires. Tingkat kecemasan Usha meningkat jauh lebih dari biasanya. Dia benar-benar takut hal mengerikan terjadi pada putrinya. Apalagi sekarang Falapi juga tidak bekerja setelah Sandeep meyakinkannya untuk berhenti bekerja dan fokus pada kegiatan kesukaannya, yaitu menulis novel. Memang Falapi hanya harus berdiam di apartemen dan fokus menulis. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh Sandeep. Kabar ini membuat Usha kaget dan kesal. Dia ingin putrinya tetap mandiri meski memiliki pasangan agar tidak diperlakukan buruk oleh pasangannya. Semua tuntutan itu membuat Falapi marah. Dia pun menutup telepon dan mengabaikannya. Kejadian ini malah membuat Usha makin gelisah, sehingga dia bahkan kemudian menyewa detektif swasta untuk menyelidiki riwayat Sandeep. Hasilnya, Usha mengetahui kalau Sandeep pernah bersekolah di asrama, berhenti kuliah, dan mantan-mantannya bungkam untuk menceritakannya. Ini mengingatkannya pada mantan Usha yang 30 tahun lalu hampir membunuhnya. Entah kenapa Usha percaya kalau Sandeep adalah reinkarnasi atau mungkin laki-laki yang mirip dengan mantannya dulu sebelum Usha menikah dengan ayah Falapi. And she's suffering for it, and I have to save her. What happened to you will not happen to our daughter. Drives me crazy. Come here. Come here. Remember, don't take it too hard, okay? I know what you're gonna say, but honestly, she started it. Melihat bagaimana kondisi istrinya yang menjadi paranoid, suami Usha menyarankan untuk ke dokter, tapi Usha tidak melakukannya. Dari hari ke hari kondisi Usha memburuk. Dia terkena migrain yang akut, mengurung diri di kamar, dan menolak untuk bertemu siapapun. Tentu hal ini membuat suaminya semakin cemas. Jadi, dia pun menghubungi Falapi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk soal kejadian di masa lalu sebelum Falapi lahir. Awalnya Falapi mengira bahwa mantan ibunya itu masih hidup, tapi akhirnya kemudian mengatakan kalau pria itu sudah meninggal sebelum dia dan ibu Falapi menikah. Sayangnya meski pria itu meninggal, bekas traumatisnya masih tertinggal sampai sekarang dalam diri Usha. Ayah Falapi mencoba untuk membiarkan Sandeep berbicara dengan Usha. Awalnya Usha menolak, tapi ayah Falapi memaksanya. Ketika mengobrol dengan Usha, tiba-tiba saja Sandeep membicarakan tentang takdir dan hubungan mereka yang dianggap saling berkaitan. Percakapan itu membuat Usha menjadi semakin panik lagi.
Seolah mengingat sesuatu, jadi setelah menutup teleponnya, Usa mengecek kembali kertas horoskop yang menyimpan identitas Falapi dan Sandeep. Coming back to bother her? No, darling, he's dead. Want some coffee? Is that Sandeep? Sandeep? I think we have that in common, don't we? You and I. Yes. Feels like it was meant to be, doesn't it? Setelah ini, di malam hari, Usa tiba-tiba saja menghilang dari rumah. Perempuan itu pergi tanpa membawa ponselnya. Sudah 2 bulan semenjak Usa tidak meninggalkan rumah. Awalnya suaminya panik dan mencari-cari keberadaan Usa dan menelpon kerabat terdekat mereka. Tapi ternyata Usa tidak ada. Hanya ada satu tempat yang mungkin dikunjungi oleh Usa di saat seperti itu, yaitu jembatan yang menjadi pusat traumanya. Tebakan suami Usa memang tidak salah. Perempuan itu berada di sana berdiri di pinggir jembatan. Dia pun berkata kalau dirinya sangat yakin bahwa Sandeep adalah reinkarnasi dari mantannya dulu. Setelah melihat bahwa Sandeep lahir 9 bulan setelah Falapi lahir, suami Usa berusaha menenangkannya, membujuknya untuk kembali ke rumah. Meski mereka berhasil kembali, bahkan akhirnya suami Usa menawarkan agar mereka pindah dari Delhi. Hal tersebut tidak membuat Usa menjadi lebih baik. Did Usha call you? She's not here, and she left her phone behind. Usha? That man fell from his bridge. Dead and gone for 30 years. I'm not so sure. He has come back as Sandeep. Lalu beberapa hari kemudian, Usa menelpon Falapi. Dia ingin menanyakan keadaan putrinya. Namun Falapi menanyakan tentang masa lalu Usa, yang membuat percakapan itu menjadi lebih emosional dan rumit. Sebab setelah Falapi mengetahui, Usa dengan terang-terangan memaksa agar Falapi meninggalkan Sandeep. Tidak peduli meski anaknya baru saja bertunangan karena Sandeep akhirnya melamar Falapi. Usa bilang bahwa Falapi harus memilih antara ibunya atau Sandeep. Pilihan yang sangat sulit, yang bagi Falapi bahkan tidak bisa dia pilih sama sekali. Usa menceritakan tentang informasi yang dia dapatkan dari detektif swasta. Terus memaksa Falapi memutuskan hubungannya dengan Sandeep. Karena Usa percaya bahwa Sandeep hanya akan menjadi karma buruk bagi anaknya. Hi, Mom. Hello? So if I don't approve of Sandeep, you'll choose him over. Your obsession. I'm trying to save your life, Balu. I want you to leave him. Tidak peduli seberapa banyak Falapi memberikan pembelaan agar hubungannya dengan Sandeep tetap bertahan, Usa tidak menyetujuinya. Apalagi setelah Usa juga sadar bahwa semenjak bersama Sandeep, hubungan Falapi dengan teman-temannya semakin renggang. Ini membuat Usa takut kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Falapi, maka tidak akan ada yang mengetahuinya. Tekanan demi tekanan yang dirasakan di kepala Usa mendadak parah. Dia pun kemudian menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Bahwa setelah dia diserang oleh mantan pacarnya, Usa berhasil mendorong pria itu hingga terjatuh ke sungai dan mati tenggelam karenanya. Karena pria itu tidak bisa berenang. Usa meninggalkannya. Dia segera pergi ke rumah sakit karena mengalami kontraksi, melahirkan Falapi pada malam itu. Polisi tidak pernah menyelidiki Usa dalam pembunuhan ini karena mantan pacarnya memang memiliki banyak musuh. Dan Usa punya pembelaan karena dia berada di rumah sakit untuk melahirkan. Jadi dia tidak dicurigai sama sekali. Cerita kelam ini hanya diketahui oleh Usa dan suaminya. Awalnya Falapi agak syok mendengar cerita ibunya dan menyadari bahwa sang ibu telah menjadi pembunuh sesaat sebelum melahirkannya. Sekarang setelah 30 tahun berlalu, Usa percaya kalau Sandeep adalah reinkarnasi dari mantannya. Kalimat itu membuat Falapi tertawa. Dia merasa ibunya gila karena terlalu paranoid. Usa pun yang mendesak terus agar pertunangan dibatalkan. Tapi saat itu Sandeep muncul. Dia berbicara langsung dengan Sandeep yang mencoba meyakinkan Usa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sandeep bahkan mengundang agar ayah dan ibu Falapi datang ke Amerika lalu tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Usa masih ragu, tidak yakin apakah Sandeep adalah pria yang tepat untuk putrinya. Namun, ayah Falapi meyakinkan Usa bahwa semuanya sekarang sudah terkendali. Usa sekarang setuju untuk mencoba
membiarkan Pallavi menjalani hubungan dengan Sandeep. Usha juga menerima untuk pergi ke dokter dan memeriksa kondisi psikologisnya. Sayangnya, ini tidak bertahan lama. Tepat setelah Usha melihat anting safir yang digunakan oleh Pallavi di hari pertunangannya, Usha mengingat bahwa itu adalah anting yang sama persis dengan yang dia miliki dulu. Hello, Auntie. I have a guest room that is yours to claim anytime you'd like. God, fine. She has found a wonderful boy. Sorry. I just... Oh, thank God. Listen. Did you like the earrings I got her? I really want to see you. In person. Anting yang diberikan oleh mantannya. Baru saja dia ingin menelpon Pallavi untuk mengatakan agar waspada. Tapi ternyata Sandeep menelponnya lebih dulu. Membicarakan mengenai anting itu dan juga masa lalu mereka. Ini seperti mimpi buruk yang menjadi nyata bagi Usha. Putrinya berada dalam bahaya di tangan pria yang ternyata benar-benar merupakan reinkarnasi dari mantan pacarnya. Usha pun terburu-buru pergi setelah itu. Meninggalkan surat kepada suaminya, dia pergi menuju Amerika untuk menyelamatkan putrinya. Dia pun langsung menuju apartemen Pallavi, tapi hanya Sandeep yang menunggunya di sana. Sandeep yang Usha panggil dengan nama Rakesh itu berkata bahwa dia menginginkan Usha menjadi miliknya selamanya. Sandeep mengancamnya agar Usha merestui pernikahannya dengan Pallavi. Saat itu Usha setuju asal Sandeep tidak melukai putrinya. Can you go faster, please? Palu, where is Pallavi? Hey, John. Rakesh. The only thing I've always wanted. Usha, you'll give her your blessing? Yes. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Sandeep di mana Pallavi tinggal di sana. Sebelum turun dari mobil, Sandeep mengancam lagi kalau Usha membuat Pallavi ragu untuk menikahinya, maka dia akan membunuh Pallavi. Takut dengan ancaman tersebut, Usha mencoba berpura-pura bahwa hubungan mereka dengan Sandeep terlihat baik. Mereka makan malam bersama. Sandeep berkata kalau Usha boleh tinggal lebih lama. Saat Pallavi mengobrol dengan Usha, dia melihat keanehan dalam diri ibunya. Juga Sandeep yang bersikap aneh. Emosinya mendadak keluar setelah Usha menunjukkan antingnya. Terjadi perkelahian di antara ketiga orang tersebut. Usha terkena tusukan pisau, sementara Pallavi hampir terbunuh karena Sandeep menekan kepala Pallavi ke wastafel yang berisi air. Moving in with Sandeep, and I know it's before we're married. I'm happy for you. Mary. Amma, where did you get those? Someone gave them to me in college. Mary, fantastico. Usha yang berusaha menarik perhatiannya membuat Sandeep lengah, lalu melemparkan bubuk cabai ke matanya. Sandeep melepaskan Pallavi selama beberapa menit kekacauan pun terjadi. Usha dan Pallavi hampir terbunuh, tapi dengan sisa-sisa tenaga Usha berhasil memukul Sandeep hingga tidak sadarkan diri. Kemungkinan tewas karena terbentur akibat oleh pukulan Usha. You did this. You'll always find me. Setelah pertengkaran itu, Usha tidak sadarkan diri. Dia baru terbangun di rumah sakit. Pallavi pun menunggunya. Senang ketika melihat ibunya itu bangun, tapi ada rasa bersalah karena tidak mendengarkan ibunya. Hubungan ibu dan anak itu akhirnya membaik, tapi Sandeep dia telah tewas. Hanya saja dirinya terus bereinkarnasi menjadi orang lain setiap kematiannya untuk menjadi karma atau mungkin kutukan yang memburuk keturunan Usha. Lalu film pun selesai. Sebuah film dengan cerita dinamika hubungan ibu dan anak, kekerasan dalam hubungan, serta bagaimana kutukan masa lalu menghantui tokoh utamanya. Dari segi kualitas cerita dan akting, Evil Eye punya gaya cerita yang cukup unik dan menarik, memadukan konsep modernitas dan tradisionalitas melalui kepercayaan reinkarnasi. Evil Eye terbentuk untuk menyoroti bagaimana karma dan takdir itu bekerja. Lebih daripada itu, film ini juga membawakan isu misogini, pelecehan, serta kekerasan dalam hubungan romantisme. Garis utamanya terletak pada kontrol di dalam hubungan-hubungan yang ada antara ibu dan anak.
antara perempuan dan laki-laki, atau khususnya antara perempuan dan pernikahan. Film ini bergerak dengan lambat tapi intensitas keseruannya makin bertambah dan menegangkan seiring berjalannya waktu. Lalu puncaknya benar-benar klimaks tidak terduga, sebuah drama horor yang cukup mengesankan karena rasanya ini melebihi ekspektasi saya ketika menontonnya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.